Kembali lagi guys di channel kesayangan kalian, dimana kita bakal bahas sejarah baru. Kenapa ketika teks proklamasi dirumuskan, kenapa harus rumahnya Laksamana Maeda, Laksamana Tadashi Maeda? Jadi kenapa orang Jepang yang jadi rumah teks perumusan teks proklamasi? Ini dengan judul Indonesia dijajah Jepang, rahasia di balik rumah Maeda. Ya, nomor 2 itu adalah fakta yang paling penting. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe biar saya bisa semakin semangat. Nah, yang pertama, kenapa Laksamana Maeda? Ya, dia adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang mempunyai simpati terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya, ia memberikan tempat yang aman bagi Soekarno, Hatta, dan para pemimpin lainnya untuk merumuskan teks proklamasi atau penyataan bahwa kita lepas dari segala intervensi dari negara lain. Ya, jadi ada orang Jepang ya yang sangat peduli dengan Indonesia. Sama dengan ketika Indisi Partai. Ya, di situ ada Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo sama Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Sureningrat. Nah, Daus Dekker ini orang Belanda yang juga peduli dengan Indonesia. Gitu ya. Kemudian ini yang kedua yang paling penting guys. Ya, ini adalah foto Laksamana Maeda tapi di usia senjanya. Ya, kenapa rumah Laksamana Maeda yang dipilih? Itu kan pertanyaan kita ya. Jadi rumah Laksamana Maeda dipilih itu karena dianggap tempat yang paling aman. Dan juga ini terjadi di bunkernya atau di ruang bawah tanah yang ada di rumah Laksamana Maeda. Kenapa saya tahu? Karena ini rame juga dibahas ketika di MGMP guru gitu ya, mata pelajaran PKN. Ya, jadi cukup rame. Dan juga ini ada kisahnya gitu ya. Jadi ada 2 prajurit Jepang yang curiga gitu ya. Kenapa jadi ada rame-rame di rumahnya Laksamana Maeda? Ya, kemudian mereka bertanya, Laksamana, apakah ada event atau ada pertemuan? Terus Laksamana Maeda itu menjawab tidak. Ya, tidak kepada 2 prajurit yang sedang patroli gitu ya. Patroli, kemudian kebetulan lewat di rumah Laksamana Maeda. Makanya itu alasan kenapa dipilih Laksamana Maeda di bunkernya gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga nih guys. Jadi situasi tegang dan rahasia ya. Jadi adanya ketidakpastian bahwa tentara Jepang dan sekutu ya memberikan dukungan kepada Laksamana Maeda. Ya. Jadi ini sangat krusial. Kenapa? Karena momen ini kalau misalnya diganggu lagi, gak aman lagi, kemungkinan sampai saat ini kita nggak merdeka guys. Karena situasi saat itu tuh sangat tegang, sangat mencekam gitu ya. Makanya dipilih salah satu pion dari angkatan lautnya Jepang, yaitu Laksamana Tadashi Maeda. Kemudian yang keempat nih ya, keamanan dan perlindungan. Kita udah tahu bahwa beliau itu adalah perwira yang namanya juga Laksamana ya, jadi tinggi banget ya. Dipilih karena memang rumahnya itu aman, kemudian gak ada intervensi dari orang lain. Memang saat itu kekuasaan Belanda sudah diberikan kepada Jepang, tapi Jepang juga mengalami yang namanya kekalahan, di ambang kekalahan. Kenapa? Karena dia ada di ujung tanduk, karena sudah dihancurkan ya Tokyo, Jepangnya itu sama bom Nagasaki dan Hiroshima. Nah, kita tahu itu ya. Jadi daripada mati konyol ya, lebih baik simpati kepada Indonesia yang memang ingin memerdekakan negaranya sendiri gitu ya. Kemudian nih yang terakhir, jadi karir terakhir Laksamana Maeda itu seperti apa? Laksamana Maeda dianggap pengkhianat guys oleh bangsanya sendiri. Kemudian ada ceritanya dia pulang bersama istri dan anak-anak, pulang ke Jepang, tapi bukan dapat penghargaan sebagai pahlawan bla bla bla, tapi tidak guys. Justru dia dianggap sebagai pengkhianat.
Kita tahu ya Jepang itu sangat nasionalis, ya, orang-orangnya sangat berani mati gitu. Nah makanya Laksamana Maeda dengan memberikan nafas baru gitu ya buat Indonesia untuk teks proklamasi, justru marah ya. Wong kita lagi ngejajah, kenapa diberikan peluang gitu ya. Makanya Laksamana Maeda dianggap pengkhianat ya di karir-karir terakhirnya dia. Ini ada fotonya. Jadi conclusionnya guys, 1947 itu Laksamana Maeda pernah dipenjara karena ketahuan sama ke pemerintahan Jepang dia membelot, dia berkhianat gitu ya. Sampai akhirnya cukup lama sampai akhirnya dia menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia ya. Dan juga akhirnya meninggal 13 Desember 1977. Padahal di bulan Juni dia mendapat penghargaan pahlawan gitu ya dari Indonesia. Nah, cuman responnya lambat, dari 45 sampai 77. Cukup lama ya orang Indonesia ya. Itu dia guys, kenapa makanya teks proklamasi kenapa disusun di bunker atau di rumahnya Laksamana Maeda. Itu dia video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tunggu di video selanjutnya sejarah apa lagi yang bakal kita bahas untuk Indonesia tercinta kita ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye.